Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok punya mana? Rekaman atau ada kajian sana? Semalam kita sudah melihat persoalan salah satu bentuk paradigma dalam pemikiran, yakni paradigma positivistik ya. Di dalam pemikiran ini lalu dalam kaitan dengan filsafat Islam itu hal-hal yang empiris tidak ditolak ya. Yang ditolak dalam Islam itu berkaitan dengan sebuah dalil ya, dalil atau pandangan mereka. Menolak pandangan kan berarti menolak menolak konstruksi ya. Oleh karena itu, maka sejak awal menjadi soal sebenarnya adalah bagaimana meletakkan indera dan akal itu ya dalam rasio, dalam konsepsi maksudnya, dan dalam afirmasi. Kesulitan kita untuk membedakan dua pembahasan ini, peran rasio dan indera dalam ide dan peran rasio dan indera dalam afirmasi, itu seringkali menjebak kita dalam dalam menolak hal-hal yang memang itu di wilayah afirmasi. Seringkali kita menolak pada hal-hal yang konsepsi, padahal itu sebenarnya di hal-hal yang konsepsi, tapi kita menolak pada hal-hal afirmasi. Begitu juga kita menolak pada hal-hal afirmasi, padahal dia juga masuk pada wilayah konsepsi. Paling tidak dua problem itu yang perlu kita lihat bersama sebelum kita mendalami pemikiran-pemikiran yang begini banyak. Pemikiran terutama dalam pemikiran arus modern ya, baik rasionalisme maupun empirisme dan hal-hal yang lainnya yang kemudian muncul sekarang, posmo dan lain sebagainya. Itu seringkali memang kita terjebak dalam sebuah konstruksi yang mereka bangun, hal yang wajar saja. Tapi kita sebagai seorang pembelajar, mau dikatakan filosof kan amatiran dan sulit. Jadi kita sebagai seorang pembelajar paling tidak untuk membuka ruang keberpikiran kita, poin yang paling penting itu perlu kita meletakkan peran indera dan rasio dalam ide. Sekarang bantu saya baca di halaman pelajaran 17. Peran akal dan penginderaan dalam ide. Perhatikan, peran akal dan indera ya. Peran akal dan penginderaan dalam ide ya. Dalam ide itu berarti dalam konsep ya. Jadi apa sih peran ide? Apa sih peran akal? Apa sih peran ide dalam apa sih peran akal dan apa sih peran indera di dalam menyusun ide? Di dalam ide itu indera itu berperan sejauh apa? Dan rasio juga dia berperan sejauh mana? Melihat kedua peran yang mereka lakukan, kita dalam konsepsi kita akan mengetahui batasan-batasan mereka, bahwa tidak bisa serta-merta kemudian kita mengambil posisi indera, kita letakkan posisi akal, mengambil posisi akal kita letakkan pada posisi indera.
Maka dalam konsepsi ini, dalam ide sudah jelas akal juga punya peran. Indra juga punya peran. Namun dalam konsepsi ini peran akal dalam menyusun konsep itu apakah lebih fundamen daripada peran indra dalam menyusun konsepsi? Perhatikan dalam pembahasan yang lalu ada persepsi partikulir, ya, ada persepsi universal, ada konsepsi partikular, ada juga konsepsi universal dengan pembagiannya. Ya. Saya mau menyampaikan kembali, jangan sampai teman-teman lupa menjadi asasnya, bahwa konsep-konsep partikulir itu ditemukan dari persepsi-persepsi yang sifatnya partikulir. Karena konsepsi partikulir itu kan dia menyentirkan pada satu objek. Dan itu pasti tanggapannya berdasarkan pandangan-pandangan persepsi indrawi dari indra, imaji, dan wahmiyah. Sedangkan konsep yang universal itu berkaitan dengan mahiyah, logika, dan falsafi. Makanya ini perlu diingat baik-baik. Misalnya ada salah satu, ya, anggaplah pemikir, penggiat juga filsafat, dia mengatakan bahwa konsep partikulir itu adalah menyentirkan satu objek, ya. Ini konsepnya, definisinya. Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan itu dalam afirmasinya satu, ya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu partikulir karena dia tidak punya objek. Sedangkan konsep partikulir itu menyentirkan satu objek, satu realitas. Kalau saya mengatakan HP kan jelas objeknya. Kalau saya mengatakan Tuhan, teman-teman mau mengafirmasi satu objek? Tidak. Dan Tuhan ini kan dia tidak masuk dalam persepsi indrawi, kan? Persepsi partikular, indra, imaji, dan wahmiyah. Ini tentu sederhana, tapi perlu diingat hal-hal begini. Kecuali kalau kita mengatakan, bahkan di mahiyah juga kita tidak temukan Tuhan, kan? Sangat sulit kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu partikular. Dari mana itu? Kecuali ada pemaknaan tersendiri, dan itu berarti partikularnya pasti yang lain. Tapi kalau dalam konsep partikular dan universal sulit, karena ide-ide partikular itu, ini yang dimaksud, bagaimana peran ide dan akal dalam meletakkan konsep dalam ide itu, agar kita tidak terjebak. Sebagai sebuah pemaknaan bisa saja, ya. Terserah teman-teman mau maknai apa, bisa seluas dan semampu teman-teman. Tapi ada pijakan yaitu tentu ada konsep dan definisinya. Mari kita lihat sama-sama peran akal dan indra dalam ide. Baca. Akal ataukah penginderaan yang mendasari ide. Oke, dia mau mengatakan bahwa apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar munculnya ide? Apa yang menjadi dasar munculnya yang di pikiran kita itu, apa yang menjadi dasar sehingga di pikiran itu ada terbentuk gagasan, terbentuk gambaran mental, ya. Seringkali dikatakan wujud jihni, ya. Wujud jihni itu wujud mental. Wujud mental, wujud eksternal. Ini yang kita perlu lihat, apa yang mendasarinya. Lanjut. Seperti telah kita sebutkan sebelumnya, para filsuf barat dapat dibagi menjadi dua dalam menjelaskan pengertian ide. Satu kelompok percaya bahwa akal mencarat sebagai konsep tanpa bantuan penelitian, seperti Descartes meyakininya dalam kaitan dengan konsep Tuhan dan jiwa dari hal-hal material dan konsep bebas dan bentuk dari hal-hal material.
Dia menyebut kualitas-kualitas yang tidak langsung dicerap oleh penginderaan ini dengan nama kualitas-kualitas primer. Lawannya adalah kualitas-kualitas sekunder yang langsung dicerap oleh penginderaan seperti warna, bau, dan rasa. Dengan begitu, Descartes meyakini satu sisi dari keunggulan akal, sisi lain dari keunggulan akal yang juga diyakininya ialah anggapannya bahwa pencerapan kualitas-kualitas sekunder yang diperoleh melalui panca indera cenderung keliru dan tidak dapat diandalkan. Oke. Ini paling tidak latar belakang kita melihat bahwa memang pemikiran filsafi, pemikiran manusia ini, salah satunya misalnya dia contohkan Descartes, itu memang antara indera dan ide juga menjadi sebuah persoalan yang dia dudukan dalam pemikirannya dengan diktum yang sering dia ungkapkan. Maka banyak hal yang perlu kita melihat dan mempertanyakan apa-apa yang dia bangun dalam sebuah diktum itu. Banyak hal pula yang dia membicarakan hal-hal yang memang tidak ada persepsi indrawinya. Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada persepsi yang lewat indrawi, maka pasti dia membuka ruang rasional. Dengan begitu ada pengetahuan tertentu yang memang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang indrawi, dikatakan dengan kualitas-kualitas primer. Dan hal-hal yang lewat langsung, makanya kata primer, kata sekunder ini berbeda-beda dipakai. Kalau dalam Islam kemarin universal logika, universal filsafat itu kan sekunder kan di sini, ya, di pikiran kan. Tapi Descartes sekunder itu di indera. Seringkali kata-kata sekunder begini perlu kita memang perjelas dulu maksudnya mereka apa. Kalau kita konsep sekunder itu kualitas sekunder misalnya, itu kita mengatakan itu kerja akal murni, ya. Tapi Descartes bilang kualitas sekunder itu indrawi, sedangkan kualitas primer itu baru bagi dia yang kenapa dia mengatakan kualitas primer, ya. Kualitas primer itu kualitas yang tidak tersentuh oleh alam. Primer, ya, asasi sekali. Tapi kalau sekunder itu kaitannya dengan alam. Kalau pada penjelasan universal logika filsafat itu adalah kita mengatakan bahwa dia adalah kualitas-kualitas sekunder yang menemukan sebuah konsepsi, ya. Konsepsi dalam artian kualitas sekunder pada filsafat Islam, walaupun dia ada kemandiriannya, tapi dia selalu berkaitan dengan alam. Maksudnya selalu mengawali itu. Mengawal dalam artian manusia selalu memulainya lewat persepsi indrawi. Kemudian ada konsep sekunder yang tidak ditemukan lewat indrawi tapi lewat proses akal. Tapi itu ada juga gesekan sejak awal alam, ya. Bahwa kita mempersepsi sesuatu, kemudian kita menemukan sesuatu itu yang tidak di alam, namun lewat proses berpikir yang panjang, yang kita katakan ini adalah rasio murni. Yang kita katakan sekunder, ada alamnya kan? Ada alamnya dalam artian bahwa saya mau menyimpulkan sesuatu, kesimpulan yang saya mau bangun dalam keputusan nalar ini kan ada hal-hal ilmiah, hal-hal material yang saya persepsi indrawi dulu kan? Nah, ini bicara konsep ini. Tapi kalau Descartes itu ide primer yang tidak berkaitan dengan alam. Tapi kalau ide sekunder itu bisa dimaknai karena ada hubungan-hubungan dengan alam. Maka kalau kita mengatakan bahwa ada konsepsi yang kita temukan dalam benak kita dan itu melalui proses indrawi, itu masuk dalam kategori sekunder, dan itu katanya bagi dia ada salahnya. Jadi dalam doktrin filsafat Islam bahwa memang dia membuktikan bahwa ada memang hal-hal yang mandiri, ya. Ada hal-hal yang
yang mandiri. Namun hal-hal yang mandiri itu ditemukan setelah ada stimulasi indrawi. Tapi kalau Descartes tanpa stimulasi, dia langsung menemukan. Contohnya begitu. Jadi primernya pada Descartes itu berbeda. Primernya pada Islam. Sekunder pada Descartes itu berbeda. Sekunder pada Islam. Ini. Pada posisi ini ya, pada posisi Descartes ini, dia mau meletakkan ide di mana? Dia mau meletakkan indera di mana? Dan dia mau meletakkan konsep di mana? Dia mau meletakkan akal di mana? Tapi kalau melihat dia dua pola berpikir begini, bahwa ada primer, ada sekunder, maka sebenarnya dia meletakkan ide dan indera dan akal itu sama-sama fundamen. Karena apa? Karena di wilayah akal ada yang terpisah dengan hal-hal alamiah kan, disebut dengan primer. Ada juga indera berhubungan dengan hal-hal yang sekunder. Dengan begitu maka dalam teori Descartes, paling tidak di dalam daras ini, dia meletakkan dua fundamen, akal fundamen, indera juga fundamen, sama-sama menghasilkan konsep. Karena memang buktinya kan ada kan. Jadi dia mau meletakkan ke fundamentalisme keduanya. Nah, tapi dalam sejauh yang kita bisa memaknai ke fundamentalisme, baik ide, baik indera maupun akal dalam konsepsi dia, itu selalu bermakna pertentangan, dalam artian berbeda. Akal sendiri, indera sendiri, gitu. Nah, kalau kita mengatakan akal atau indera dalam peran menghasilkan ide ini apa? Bagi dia dua-dua. Karena ada memang dari indera itu ada idenya, ada dari rasio juga ada idenya. Dua-dua kan mendasar. Dua-dua nanti dalam afirmasi baru dia taruh dua-dua apa tidak lagi. Tapi paling tidak ini. Sejauh ini kasus, contoh kasus saja. Lanjut. Demikian pula hanya dengan menurutkan dan meyakini adanya serangkaian konsep dalam pikiran yang disebutnya dengan a priori. Dalam rangkaian itu ia menyebut konsep ruang dan waktu sebagai berkaitan dengan tingkat penginderaan dan 12 kategori sebagai berkaitan dengan tingkat pemahaman. Siapa yang buat ini? Pahit sekali, tapi enak. Kami menganggap tanya. Kami menganggap pemahaman konsep-konsep ini bersifat semula, jadi dan esensial dalam benak manusia. Kelompok lain dari para filsuf barat berpegang bahwa benak dan pikiran manusia tercipta dalam laksanaan papan kosong, tak tergores sedikit pun. Persentuhan dengan maujud luaran melalui panca indera menyebabkan kemunculan cipta dan goresan padanya. Baca paragraf selanjutnya. Namun pernyataan mereka ihwal kemunculan konsep-konsep berbeda-beda. Sebagian mereka agaknya berpendapat bahwa pencerapan indrawi diubah dan dialih bentuk oleh akal menjadi cerapan intelektual. Persis seperti tukang kayu mengelola kayu, logo menjadi meja, kursi, pintu, dan jendela. Jadi, konsep-konsep mental adalah bentuk-bentuk indrawi yang telah terolah. Pernyataan sebagian lainnya dapat diartikan bahwa persepsi-persepsi indrawi merupakan landasan dan modal bagi persepsi-persepsi intelektual. Walaupun hal ini tidak berarti bahwa bentuk-bentuk indrawinya telah betul-betul diolah dan diubah menjadi konsep-konsep intelektual. Oke. Jadi ada sebuah asumsi dari sebagian pemikir meletakkan dalam konsepsi ya. Jadi konsepsi itu akal sebagaimana tukang kayu. Nah, dia merubah dari kayu biasa menjadi patung misalnya. Dia merubah dari kayu menjadi tempat duduk misalnya. Kreasi dia.
bagi dia dalam teorema ini, kasus ini, akal itu hanya merubah-rubah saja, merubah bentuk dari material menjadi sesuka yang dia mau, sesuka yang dia mau. Melihat kasus ini, maka dalam konsepsi indera dan akal, bahwa yang menghasilkan konsep, yang menghasilkan ide ini sebenarnya indrawi. Tujuan akal cuma misalnya saya ini tuh, akal tuh fungsinya cuma otak kayak begitu. Tapi sebenarnya dia tidak menghasilkan konsep. Paham? Ada bahan, kemudian dia rubah-rubah saja. Dia tidak menghasilkan hal yang baru. Misalnya kayu ya, kayu. Contoh, saya dapat kayu. Kemudian saya cuma rubah dari kayu ini biasa, kemudian menjadi belajar, menjadi apalah, kursi, tempat tidur. Tapi sama sekali tidak baru. Sama sekali tidak baru itu tetap saja kayu. Jadi akal itu dalam posisi ide, dia tidak punya peran dalam artian fundamen dalam menghasilkan hal yang baru, konsep yang baru. Jadi sejatinya dalam pikiran kita ini barat, sejatinya dalam pikiran kita, hal-hal yang kita pahami itu semua hanya dibilang muatan dari indrawi. Jadi tidak ada yang disebut dengan kemandirian. Teman-teman mau membuktikan bahwa ada yang mandiri itu tidak penting ya, tidak penting. Tapi ini ide. Kalau ada ide-ide yang niscaya, oke, selesai ya. Tapi ini ide yang berkaitan dengan indrawi. Kalau kita hanya membuktikan ide yang sifatnya dia mandiri. Nah itu mah selesai. Tapi lebih jauh dari itu. Letak yang mau dibuktikan adalah sebuah ide yang terkait dengan alamiah. Di dalam konsepsi satu ini yang dikritik oleh teman-teman barat, kalian mau meneguhkan kekuatan akal sebagai sebuah penghasilkan konsep. Dalam wujud ini, dia hanyalah sebagai sebuah otak-atik material. Dalam pengotak-atik material itu, ini kayu saya rubah menjadi A, menjadi B, menjadi C. Tapi A, B, dan C itu semua berasal dari kayu. Artinya kalau tidak ada kayu, teman-teman mau merubah apa? Kalau tidak ada kayu, teman-teman mau jadikan dia kursi? Mau jadikan apa? Meja? Tidak bisa. Jadi perubahan bentuk itu, baik kaum empiris, kaum yang meletakkan kemendasaran indera, itu semua dari indera. Kita merubah dia jadi A, B. Jadi kita fokus pada perubahan itu. Padahal perubahan itu tidak akan terjadi kalau tanpa ada kayu tadi. Maka dengan begitu, apakah teman-teman berkesimpulan bahwa bentuk-bentuk ini berasal dari ide kalian? Tidak, pasti dari kayu. Ini yang dikatakan bahwa ini barat ya. Islam belum katakan bahwa ini kemendasaran indera, bukan intelektual. Akal tidak punya peran. Akal itu punya peran begitu ya. Otak-atik ganti-ganti, tidak ada hal yang baru. Hal yang baru itu bahwa memang betul-betul bukan berasal dari situ kalau mau dibilang sebuah kebaruan. Tapi kalau saya cuma lihat meja ini kayu, kemudian saya ganti papan tulis. Yang berubah kan ini ya, saya ganti-ganti di papan tulis, meja, banyak saya ganti. Kita lihat perubahan-perubahan ini, kemudian kita mengatakan, kau memang menghasilkan hal yang baru. Seakan-akan itu baru. Padahal cek tidak ada yang baru. Sama-sama bahannya kayu.
tidak ada yang baru. Jadi dari mana bisa kita katakan baru? Kecuali kayu menjadi besi, itu baru bilang baru. Tapi kalau cuma kayu, bentuk-bentuk yang lain itu namanya bukan baru itu. Itu namanya hanya apa? Kalau kita mengatakan ya kreativitas saja, kreativitas, tapi bukan hal yang baru. Ini barat ini. Apa kalian? Ini semua dari indera-indera kita aja. Jangan terlalu serius katanya kalau bahasa lucunya. Kalian serius sekali berpikir. Lagian ada juga di hal-hal yang ini perannya, peran dalam menghasilkan di dunia Eropa. Lanjut. Kalau tidak setuju langsung diangkat tangan. Sebagaimana telah dikemukakan, para empiris ekstrem seperti kalangan positivis pada dasarnya menyangkal keberadaan konsep-konsep intelektual dan menafsirkannya sebagai sejenis kosakata mental. Sejumlah kalangan empiris lain, semisal Etienne Bonnet di India, membatasi pengalaman-pengalaman yang memunculkan konsep-konsep mental pada pengalaman indrawi. Sebagian lain lagi, semisal Gundu, merentangkannya pada pengalaman-pengalaman batin. Di antara mereka, Berkeley berpegang pada pendapat khas, yakni terbatasnya pengalaman-pengalaman manusia pada pengalaman batin. Terus harus kita catat bahwa sebagian besar kaum empiris, terutama mereka yang menerima pengalaman-pengalaman batin, tidak membatasi pengetahuan pada ranah material dan mau membuktikan kebenaran al-ihwal metafisika dengan akal. Walaupun menurut doktrin fundamentalis, indera dan kebergantungan itu konsep-konsep mental pada pencerapan indera. Gitu ya. Ini orang-orang Humlock dan kawan-kawan. Humlock, Lock itu apa? Kunci, John Kunci, John Locke ya, John Kunci. Ini nanti penjelasan yang panjang lebar, nanti kita lihat pola berpikir yang penting di falsafatuna. Tapi kalau ini sudah antar ini lebih mudah, tidak terlalu berat memasukinya. Humlock dan kawan-kawan itu selalu beranggapan pada dalil tadi. Nah, itu kalian punya pikiran itu kan transformasi indera saja masuk. Indera yang menghantarkan itu. Jadi tidak ada sama hal yang baru. Jadi metafisika itu misalnya, metafisika itu mau dijelaskan pakai apa? Kita mau mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip metafisika pada nalar. Sedangkan nalar itu dia adalah hasil kerja dari sebuah persepsi indrawi. Kalau kita ngotot misalnya, kalau kita mau meletakkan itu bahwa metafisika itu adalah sesuatu yang mandiri, maka sudah jelas dia tidak punya asas. Dia tidak punya asas. Kalau asas itu dari indrawi, akal hanya bekerja dalam bagian-bagian itu. Tapi kalau kita menarik hal-hal metafisika di luar kerangka indrawi, maka dalam pemahaman-pemahaman positivistik itu kan ditolak. Maka positivistik yang berlaku itu pasti dia terkait dengan hal-hal intelektualitas, walaupun diterima kelogisannya. Itu pasti kelogisan yang berasal dari indrawi. Tidak ada yang disebut dengan kelogisan yang mandiri. Namun kelogisan mereka itu berkaitan dengan asumsi material yang mereka pahami. Kalau kita misalnya orang mengatakan bahwa ada disebut dengan positivisme logis, kelogisan ini dari mana? Kalaupun diletakkan, berarti kelogisan itu tidak lain dan tidak bukan, hanya sebuah kelogisan yang ditangkap dari hal-hal material. Jadi kelogisan mereka itu dia tidak bisa berlaku lebih umum kecuali berkaitan dengan material itu. Karena ketika mereka berlakukan sesuatu sebagai sebuah prinsip umum,
maka dia bisa keluar dari kerangka-kerangka indrawi. Kalau dia keluar dari kerangka indrawi, maka sebuah diktum dan doktrin empiris itu runtuh. Maka ketika positivisme logis itu menarik dalam menjawab sekelumit persoalan indrawi yang tidak berada pada sisi psikologisannya, positivisme itu mengambil sebuah makna matematika dalam menjelaskan realitas. Namun dalam penjelasan-penjelasan itu kita tidak bisa maknai terlalu lebih, karena dia punya asalnya adalah asas indrawi. Banyak sekali konsep matematika yang tidak bisa jelaskan, tapi selalu berkait. Jadi kebutuhan terhadap matematika itu adalah kebutuhan terhadap hal-hal yang indrawi. Bukan kebutuhan terhadap matematika itu adalah kebutuhan tersendiri, tidak. Namun kebutuhan matematika itu adalah kebutuhan yang bergantung pada pemahaman material. Kalau kita mau mengatakan matematika itu tidak ada guna kalau tidak ada empiris, maka semua ilmu sebenarnya, maka dengan begitu dalilnya, maka semua ilmu itu bergantung dengan ketentuan empiris. Maka metafisika mau diakui sebagai ilmu, tunduk dong dalam hukum empiris. Selagi dia tidak tunduk, sudah dikasih keluar. Kamu dari mana ini? Kamu tiba-tiba orang pakai baju putih, kamu malah pakai baju hitam. Dari mana ini asalnya? Maka kelogisan dalam dunia Eropa itu berkaitan dengan ketundukan. Ada sebuah dogma besar juga. Jadi kalian itu dibilang logis ketika ada hal-hal materialnya. Ada fakta-fakta material. Oh, logis ini. Katakan ilmu kan? Ilmu. Kalau sebuah kelogisan tidak sampai pada ketundukan empiris, enggak keluar itu. Maka selalu dalam kelogisan yang dibangun itu pasti kelogisan yang berkaitan dengan hal-hal yang empiris. Tidak lebih dari itu. Kalau dia hanya berkaitan pada hal-hal empiris, maka kita akan mengatakan ini pasti hanya konsep-konsep partikular. Dia tidak lebih kan? Ketika dia mau melebihkan, mau tarik pada konsep falsafi yang itu dia keluar dari kerangka-kerangka material, maka mereka mengatakan tidak bisa. Kalaupun mereka mau meyakini konsep-konsep sekunder dalam istilah filsafat Islam, maka itu sangat sangat membahayakan. Dan kalaupun mereka memaksa, mereka akan menggunakan hukum material. Makanya kalau teman-teman belajar orang-orang yang empiris, Tuhan apa itu Tuhan juga itu karena buatan material, dalam artian bahwa karena kalian sudah skeptis, maka cepat-cepat buat Tuhan. Iya, menjadi ketenangan kan? Tuhan menjadi ketenangan. Karena apa? Secara respon material ya. Tidak ada orang menciptakan Tuhan itu dalam ruang. Tidak. Dia pada dalam ruang-ruang asumsi itu. Lanjut. Keyakinan di atas tidaklah begitu logis. Penyangkalan metafisika sesungguhnya juga tidak mempunyai alasan dan nada logis. Mencermati pokok masalah itu pun meragukan semua perkara yang tidak bisa langsung dialami secara indrawi dan tidak menentangnya. Jelas, kritik meluas dan terperinci atas kedua tendensi di atas membutuhkan karangan terpisah yang tebal sehingga pernyataan tiap-tiap tokohnya dapat kita paparkan dan kita teliti. Ada itu buku Ayatullah Taqi Misbah. Teman saya di Iran itu tunjukkan bukunya, disebut dengan pelajaran filsafat. Tebalnya itu sekitar 800 halaman atau bahasa Arab. Nah, saya bilang gugur. Dan saya sudah berminat. Yang terlalu banyak bahasa Arab lagi. Terus saya juga bingung bahasa Arab baca teks ya. Nih, ada ini pelajaran filsafat. Berapa 800 halaman? Nggak usah kirim. Saya kira bahasa apa? Nggak usah kirim. Artinya bahwa
membuktikan memang sangkaan-sangkaan lebih besar, banyak literaturnya. Tapi di luar itu, di luar itu paling tidak kita mau melihat bagaimana sebenarnya Eropa ini menyusun kerangka konsepnya, kerangka konsepnya, kerangka konsep. Paling tidak gagasan-gagasan inti mereka dalam perluasan dan penjabaran itu bisa diacu pada buku-buku yang lebih banyak. Tapi struktur-struktur berpikir mereka itu perlu diketahui. Coba kita melihat bantahan-bantahan ini. Bantahan Ayatullah Taqi Misbah kepada bantahan sederhana kepada kaum-kaum fundamentalisme indrawi dalam konsep. Baca. Pekerjaan itu sayangnya tidak sesuai dengan tujuan buku penanda filsafat Islam ini. Oleh karena itu, saya membukukan diri pada kritik singkat atas pokok-pokok gagasan mereka tanpa melihat pada ciri-ciri khas yang terdapat pada masing-masing pandangan. Sungguhan, poin pertama, asumsi bahwa akal sejak semula telah memiliki konsep-konsep tertentu yang beriringannya atas atau bisa dipahaminya secara otomatis tanpa faktor lain di baliknya. Jelaslah keliru. Kesadaran semua orang waras mengingkari pandangan ini, entah konsep-konsep yang diasumsikan itu bersifat material atau abstrak atau terpaut dengan keduanya. Ya. Pertama, sebagaimana diktum Descartes dan Kant bahwa ada hal-hal yang sudah ada, itu jelas keliru. Keliru. Ayatullah Taqi Misbah. Kelirunya di mana? Orang sejak awal itu kalau kita mengatakan dia konsep itu kan berkaitan dengan kesadaran, ya. Kalau konsep kan berkaitan dengan kesadaran. Memangnya anak-anak kecil itu sudah sadar, sudah tahu berpikir, sudah tahu berpikir. Kalau sudah tahu berpikir, kenapa kesadaran anak-anak kecil semua itu merata berbeda? Kan begitu. Kalau dibilang bahwa sejak awal kita sudah punya ide bawaan begitu, ya. Sedangkan ini kan semua konstruksi, ide ini konstruksi. Kalau ide itu konstruksi, sejak kapan teman-teman lihat anak kecil lahir dari rahim kemudian diteriak, dia bilang A, B, Tuhan, tidak ada. Yang ada menangis saja, menangis. Tidak ada bilang keluar dari kandungan ibu kemudian dia mengatakan luas, tidak ada, ya. Tidak ada ide memang, tidak ada ide, ya. Kesadaran luas itu dari luar pastinya, bukan dari dalam. Tidak ada kemudian kesadaran ketuhanan itu sudah mendahului, tidak ada. Jadi kalau ada, bahkan juga hal-hal material kan tidak. Anak-anak kecil kan tidak tahu material, ya. Teman-teman pas umur berapa? Taruhlah umur 5 bulan, itu belum tahu ini gelas, belum itu, ya. Ini piring belum, ini buku belum, kan. Dia hanya sebatas objek-objek saja. Artinya kesadaran material yang paling dekat dengan mereka itu ada kesadaran yang sifatnya eksistensi, bukan material yang kita mengatakan ini buku. Kita mengatakan ini buku, ini bentuknya, itu sudah dalam kerangka kesadaran lanjutan, bukan dari awal, ya. Dari awal orang lahir kemudian sudah memahami bahwa buku itu adalah berjilid-jilid, tidak. Pasti itu adalah sebuah konstruksi kesadaran. Bahkan dalam teori ilmiah saja orang berpikir itu mulai efektif itu umur berapa? 10 ke atas, ya. Baru dia mulai mengembangkan keberpikirannya. Tapi kalau anak-anak kecil masih 3 bulan, 4 bulan, itu dia tidak tahu apa yang dia minum, misalnya susu juga dia tidak tahu itu susu. Keputusan konsep terhadap ide-ide material juga tidak semudah itu. Tidak ada, kata Ayatullah Taqi, tidak ada yang disebut dengan dari sana kita bawa, dari sana kemudian kita lahir, kemudian kita bawa itu ide-ide. Jadi kalau kita mau mengatakan begitu, berarti ada ide-ide dari sana, dari sononya, dari semasa kita semasa kita berada di rahim itu sudah dicaplokkan begitu, ya, disuntik, ya, suntik masuk. Makanya betapa kerasnya kita kalau kita bicara Tuhan, orang sensitif, ya, karena mungkin sudah ada Tuhan di situ dari kecil dia bawa-bawa itu.
Dari waktu masih dalam rahim dia sudah bawa-bawa. Jadi anak kecil itu sudah beragama di dalam rahim. Pas sampai di sini baru dia lupa agama lagi. Kira-kira begitu. Asumsi yang pertama itu, kritiknya yang pertama. Kalau kita bilang ada, bagaimana membuktikannya? Karena konsep ini selalu berkaitan dengan kesadaran saya. Kalau Descartes mengatakan ada ide, itu kan kesadaran diri dia. Apakah dia sadari konsepnya langsung? Oh, saya ada konsep ini. Dari mana itu? Lagian dia juga punya rekam jejak. Perlu kita ketahui, apakah diktum yang dia bilang bahwa ada innate ide itu di umur berapa dia bilang? Dia bilang di umur berapa itu? Di umur 1 tahun? Ataukah di umur menjelang abad berapa? 19 18-19. Itu kan baru dia diktum itu. Tapi umur waktu dia SD dia sudah bicara begitu, bahwa ada ide-ide itu sudah masuk di dia. Tidak ada. Secara historisitas juga pembuktiannya sulit ya, karena dia ungkapkan itu di zaman itu. Artinya kalau memang itu dari sana, sebenarnya tanpa butuh kesadaran yang tinggi ya untuk memahami itu. Namun kenapa dia pahami pada umur itu, abad 18 itu, umur berapa tahun dia itu. Sebenarnya tanpa dia juga itu orang sudah mengeluarkan diktum-diktum itu ya. Diktum itu. Lanjut. Dua, dengan asumsi bahwa ada sederet konsep yang bersifat niscaya dalam watak dasar dan sifat asli akal. Deretan konsep itu tidak bisa dibuktikan sebagai menyempirkan realitas. Paling banter yang bisa dikatakan ialah subjek bisa diterima oleh sifat asli akal. Akan tetapi bila akal tercipta dengan pola lain, boleh jadi ia akan mencerap objek tersebut dengan cara berbeda. Untuk menutupi cacat ini, Descartes bergayut pada kebijaksanaan ilahi. Katanya, jika Tuhan memola konsep-konsep dalam sifat asli, akan ini berlawanan dengan kebenaran dan realitas. Dia sudah frustasi lah. Ketika orang mengatakan, dari mana kamu tahu dia? Kalau dia mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa itu dari sana? Tuhan tidak mungkin menipu lah. Tuhan tidak mungkin menipu. Dari mana kamu tahu Tuhan menipu? Dari mana kamu tahu Tuhan tidak menipu? Ya, dia maha jujur kok, masa dia menipu? Nah kan asumsi-asumsi begitu. Ada unsur teologis ya. Barat ini selalu ada unsur teologis dalam berpikirannya. Tidak murni berfilsafat, teologis sama sekali. Masuk ketika sudah tidak mampu jawab, sudah corona. Ada dikra itu loh. Ketika ini yang kemudian Auguste Comte emosi kan? Emosi lah dia. Emosi. Ketika kita tidak mampu menjelaskan apa yang ada di pikiran kita secara rasional, sudah ambil ayat, tempel. Al-Quran mengatakan begini, Islamisasi begitu. Kalau ini bukan Islamisasi, kristenisasi akal. Kristenisasi Islam itu ada Islamisasi akal ya. Ada kejadian. Saya nonton di mana? Ustadz siapa tuh? Kiai Haji siapa? Zulkifli itu. Ya itu dah. Corona ya. Corona. Jadi dia mengasumsikan bahwa Amerika sombong, merasa bahwa paling jago. Tiba-tiba Tuhan kasih bakteri saja sudah tidak mampu urus. Kemudian dia samakan dengan Firaun. Firaun juga sombong. Karena Firaun juga kasih itu. Dulu Firaun itu tidak ada orang Islam. Di Cina itu ada orang Islam sholat juga. Bagaimana sama kesimpulannya? Ini begini bahaya ini. Kebencian kita sama satu kaum harus kita berlaku tidak adil. Padahal di Firaun dulu ada orang Islam, tidak. Di sana tuh di Cina banyak masjid kan, banyak masjid orang sholat. Maka kita bilang, Cina ini yang maksud yang mana? Apa dia maksud komunis ya? Tapi saya kan orang sholat juga berzikir juga kok, berdoa juga, pemerintah juga bantu masjid kasih hidup kok. Ini lucu ya. Ini apa namanya?
ada sebuah dalil ilmiah yang sudah tidak mampu dia jelaskan, sudah ditarik ayat. Sudah. Bahkan itu Ikra itu buku-buku Ikra itu dia cari corona situ dia ambil pokok. Ya kan? Bahaya sekali ya. Kayak begini. Kayak ketika orang mengatakan, dari mana ide Tuhan itu? Dari pikiranmu, dari mana ide Tuhan? Tuhan tidak mungkin menipu lah. Kalau dia menipu, begitulah bahasanya. Ada seringkali kalau kita diskusi sama orang, dari mana kau membuktikan bahwa Tuhan ada? Imani cukup. Itu sudah begitu. Ini Descartes Islam. Memualafkan Descartes, karena yang berdosa dia tidak mualaf, kalian kasih mualaf dia. Sampai gini. Dari mana tuh? Dari mana gagasan Islammu? Yakin, tidak usah diperdebat. Al-Quran mengatakan jangan berdebat. Sudah. Kayak ini. Dari mana Descartes kamu tahu Tuhan? Tuhan tidak mungkin menipu lah. Sini Tuhan tidak mungkin menipu. Jadi itu nanti berlawanan dengan kebijaksanaan Tuhan. Dari mana dia tahu begitu lagi? Atau dari mana kamu tahu Tuhan tidak menipu? Nanti berlawanan dengan kebijaksanaan dia pakai deduksi kan? Dia pakai sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu. Jadi kalau Tuhan tidak pernah menipu, lantas keburukannya bagaimana? Tuhan yang buat? Tidak, jangan bilang begitu. Karena nanti dia menipu lagi. Ini asumsi-asumsi, seringkali asumsi keyakinan itu seringkali memasuki ruang kita dalam berpikir sehingga tidak bebas lagi. Bagaimana itu Eropa? Orang berbebas makanya kemudian pecah Protestan dan Katolik. Bukan hanya persoalan gereja, ada persoalan paradigma. Ada persoalan paradigma itu pecah-pecah besar-besaran begitu. Satu mau bebas, yang satu bagus, itu Protestan itu murni akal murni. Kalau yang satu ini dia masih ada wahyu-wahyunya, masih ada Paulus jadi bagus. Tapi dalam argumentasi ketuhanan selalu tidak connect. Ada sebuah asumsi dalam pikiran kita yang ketika itu kita tidak mampu menjelaskan secara argumentasi, kita tidak menolak wahyu. Argumentasi seringkali ketidakmampuan kita menjelaskan rasionalitas itu, kemudian kita sudah mengambil ayat-ayat, mengambil bahasa-bahasa Tuhan. Jadi bukan kita yang memperkuat kebenaran Tuhan, justru kita jadikan kebenaran Tuhan yang membenarkan pikiran kita. Baru sekarang kita yang hebat. Jadi pikiran kita yang tidak mampu membuktikan kebenaran Tuhan yang sejati, justru kita mengambil dalil-dalil ketuhanan yang terlepas dari akal kita untuk membenarkan pikiran kita. Baru kita sok-sok sebagai orang hebat. Nah, bisa begitu. Banyak kan? Jadi pikiran kita itu hanya sekedar transisi konsep. Namun untuk membenarkan ide kita, kecuali ada Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan begitu. Iya betul, ide saya begitu, itu benar. Kalau ada pikiran kalian Al-Quran atau bahasa wahyu lain tidak membenarkan, itu berarti keliru. Sangat keliru. Misalnya ini teman-teman yang bid'ah ini, salawat bid'ah, tidak ada dalil. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan. Kalau Nabi tidak pernah melakukan itu, lantas apa dalilnya kalian mengatakan bid'ah? Kan begitu. Kalau Nabi melakukannya, kita lakukan. Ada sumbernya. Tapi kalau Nabi tidak melakukannya, lantas kalian mengatakan bid'ah dari mana? Apa arti Nabi tidak melakukan itu? Mungkin satu, Nabi belum dilakukan. Yang kedua, dia saatnya belum melakukan. Kenapa ketika Nabi tidak melakukannya? Kenapa teman? Ini bid'ah, tidak ada sumber. Kalau dia melakukannya kan ada acuan, bukan? Tapi ada banyak hal yang dia tidak lakukan. Nabi itu. Kalau Nabi tidak melakukan itu, apakah itu kita katakan bahwa tidak punya sumber, dan apakah itu bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi? Dari mana kita menyimpulkan bahwa Nabi tidak melakukan itu, kemudian kita katakan bid'ah?
ini yang putuskan bid'ah ini kamu atau Nabi? Kecuali kalian tanya Nabi, kenapa kamu tidak lakukan itu? Ah, bid'ah itu, berarti Nabi bilang bid'ah. Oh jelas, Nabi bilang bid'ah. Ini tidak. Nabi tidak pernah berstatement tentang hal itu. Kemudian dia berstatement, Nabi tidak melakukan itu jadi bid'ah. Ini kan kamu yang bilang. Bukan Nabi mengatakan, apakah ada perkataan mengatakan apa yang saya tidak lakukan itu bid'ah? Tidak ada. Banyak hal yang itu kita tidak melihat Nabi lakukan kan? Banyak hal ya. Banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Artinya bahwa ada sebuah asumsi keberpikiran yang ketika tidak dijalankan secara baik itu seringkali menjadikan bumerang bagi agama. Makanya seringkali dilawan-lawankan kan, akal itu bertolak belakang dengan agama, bertolak belakang. Tidak masalah sih, karena acuan sejarah mengatakan Nabi tidak pernah belajar filsafat. Iya, Nabi ngapain belajar filsafat lah? Kalau dia belajar filsafat berarti nanti dia sudah bukan Nabi, karena dia belajar pemikiran orang kan, bukannya dia Nabi Umi, buta huruf. Kenapa disuruh belajar filsafat? Justru kalau kalian suruh dia belajar filsafat, berarti dia sudah jadi Nabi lagi, karena dia mengacu pada pemikiran orang. Tapi ya beginilah, ekstasi agama terlalu tinggi, sampai dia sudah lupa. Jadi begini kan, Nabi kan dulu tidak belajar filsafat, jadi haram. Bid'ah kan? Bid'ah, karena dia tidak belajar filsafat. Ya dulu memang begitu. Dulu apakah ada karya-karya Plato sudah diterjemahkan? Kan belum ya. Yang kedua, kalau dia baca pemikiran berarti pikiran dia sudah terkonstruksi ya. Makanya dia los begitu. Tapi kalau dia mempelajari berarti dia rendah sekali ya dalam ajaran-ajaran kita. Jadi apapun yang tidak dikatakan Nabi itu haram. Bid'ah, tahlil. Apakah Nabi pernah cium tangan orang tua? Tidak. Bid'ah itu kalau cium. Karena orang tuanya Nabi sudah meninggal semua. Coba dia cium di mana? Tidak bisa. Haram loh. Haram itu. Dia begitu kan? Kalau ada cium tangan, bid'ah. Nabi tidak pernah cium tangan. Karena orang tuanya Nabi sudah meninggal semua. Cuma dalam kandungan kan? Bapaknya meninggal, kemudian meninggal. Bagaimana coba? Jadi apakah Nabi pernah mengajari kita berbakti pada orang tua? Sulit. Nabi dulu tidak pernah berbakti karena putus kan? Putus. Bahas sekali ya. Bahas sekali. Gimana coba tuh? Bayangkan tuh. Cium tangan itu. Ciumnya ini berbakti sama orang tua. Tentu ada ayatnya. Tapi kalau acuannya begitu bahwa kalau Nabi tidak melakukannya, ada ayat mengatakan begitu, tapi Nabi tidak melakukannya bagaimana? Atau yang lain mengatakan begini. Ini orang-orang bid'ah ini. Konsep akal ini perlu dia dudukan. Nabi itu kan Islam ya. Islam pada umur berapa? 25 ya? 40. Nabi angkat dari Islam. Kakek-kakeknya itu bukan Islam loh. Oh, masuk neraka semua. Masuk neraka. Bagaimana tuh gitu ya? Ada seorang ibu, seorang bapak yang melahirkan Nabi, memang belum Islam, tapi masuk neraka karena kafir kan? Kafir. Kita bisa dibayangkan orang kafir saya melindungi Nabi kalau diartikan kafir orang tuanya. Bisa dibayangkan itu. Jadi ini Nabi Islam, jadi sebelum itu kan semua itu kafir. Jadi masuk neraka semua. Salah satunya adalah orang tuanya, bapak, ibunya, kakeknya semua masuk neraka karena bukan Islam ya. Bagaimana bisa seorang nabi lahir dari rahim-rahim kekafiran? Nah, yang tidak mungkin. Itu mustahil. Yang kedua, apakah nabi itu cuma satu? Nabi itu dari Ibrahim turun banyak sekali rentetannya. Kalau sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi punya ajaran yang memasuki itu. Ini jadi seringkali kalau orang mengatakan kamu agama apa? Islam. Bukan, kafir. Dia pakai agama apa tuh? Dia menilai pakai agama apa? Nah, ini kayak begini-begini.
Kalau saya misalnya contoh, misalnya saya nabi misalnya, orang tua kamu nabi masuk neraka, itu saya langsung murka itu, murka. Jadi banyak hal yang faktual yang tidak kita lihat sandaran-sandaran objektifnya dalam sumber-sumber teks, itu dia memiliki sumber nalar, sumber nalar. Jadi kalau orang tidak mengakui bahwa ada sebuah kemampuan akal menserap ide-ide intelektual, ini yang kemudian banyak sekali muncul pandangan-pandangan dunia agama yang tauhid tapi bentuknya materialistik. Nabi tidak melakukan hal begitu. Al-Quran jangan jarak kubur, nanti bid'ah. Begitu banyak, sangat banyak. Kalau memang kita tidak dibiarkan ziarah kubur, kenapa kita harus kubur? Kayak Hindu bagus, bakar, buang, kan lebih bagus kan? Tidak perlu lah kita ziarah kubur, daripada kita berdebat begini beda terus. Bakar, buang abunya di sungai kan? Sungai. Jadi orang-orang yang bida-bida itu sekali-kali kalau dia meninggal, ambil api, bakar. Daripada kita pergi jenguk di situ, nanti beda. Nah, padahal kuburan itu salah satu dalam teori sosial, dia sebagai keberlanjutan orientasi gerakan. Orang makin berhubungan dengan kubur itu, dia makin menghubungkan nalar sejarah antara dulu dan masa depan. Kalau kita sudah hilang kubur, bagaimana kita menyambungkan sejarah kita? Kosong itu. Jadi kita mau jalan pakai apa? Ini kan berbahaya sekali. Berbahaya. Jadi kalau ada orang bilang begitu, saya tunggu-tunggu. Saya tunggu kalau ada orang bilang beda, saya tunggu dia meninggal. Dan bakar saja daripada bidah kita, bidah daripada bakar kita. Satu, tidak tidak mengambil tanah yang lahan kosong kan, bisa buat pabrik di situ. Kalau kubur ini kan sesak, buat sesak, tanah-tanah kosong diambil jadi tidak bermanfaat. Kan bakar kayak Hindu Buddha kan, bakar. Sudah buang di sungai ini, di sini kan ada sungai Code, kali Code dibuang saja situ. Pasti daripada kita umat Islam ini buat bid'ah terus. Tapi tiap hari orang meninggal. Dan orang yang mengatakan bid'ah, dia tidak berani mengeluarkan statement bahwa dia harus dibakar. Supaya problem bid'ah itu hilang. Masalah sekarang kan belum ada contoh, belum ada contoh. Karena dia mengatakan Nabi juga dikuburkan begitu. Kalau Nabi dikuburkan begitu berarti apa maksudnya itu? Nabi kan belum kasih contoh. Ini kira-kira bahwa ada sebuah kemampuan nalar kita dalam melihat fakta-fakta yang kita indrawi. Sekiranya kalau kita melepaskan ada sebuah kemampuan pikiran yang memang bebas dari hal-hal material, walaupun nanti kita buktikan ke depan lebih dalamnya, ini akan jatuh pada hal-hal begini yang paling riskan. Kalau hanya berkaitan dengan hal-hal keilmuan itu biasa, tapi kalau dia sampai masuk pada hal-hal yang bersifat keimanan, itu pasti mengkritik gejolak keimanan kita. Sangat mengkritik benar-benar. Dalam etika kita, dalam kemampuan spiritual kita dikritik habis-habis. Karena selalu berkaitan dengan hal-hal yang material. Misalnya ada juga itu Ustaz, dia kritik Ibnu Sina. Ibnu Sina kafir. Bagaimana Ibnu Sina kafir? Ini teman-teman Wahab ini. Ibnu Sina kafir. Kafir. Baru yang ditanya, kalau kamu sudah baca itu Tahaful Al-Falasi? Belum. Kalau belum, kenapa kasih kafir filosof? Banyak hal banyak hal. Di fakta kita saja di fakta luar juga banyak. Mungkin semua agama ada model-model begini. Bukan hanya di Islam, di semua aliran ada. Begini-begini, semua akidah ini ada orang-orang begini. Memang orang-orang begini seringkali perlu dirawat dan dididik. Karena tanpa mereka juga tidak menarik ini agama. Tidak ada tidak ada keras-keras kepala kita berpikir mereka. Tidak sekali-kali yang mereka muncul seperti iklan begitu. Muncul iklan. Yang penting mereka seperti iklan saja. Jangan dianggap serius. Iklan supaya dikenal. Sekali-kali orang serius mereka ini iklan. Pergi geruduk orang, pergi ke sebuah gereja orang. Itu iklan saja. Jangan anggap serius, 5 menit sudah kok. Ada iklan, ini begitu aja. Hidup itu kayak begitu. Jadi jangan terlalu ini.
dan ketidakmampuan kita dalam melihat peran akal dalam mengambil sebuah konsep-konsep yang bisa kita jadikan dia sebagai sebuah pijakan, ketika kita tidak mampu memandirikannya, itu sangat fatal dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan orang yang percaya bahwa dalam fundamentalisme ide itu peran signifikan oleh indera, tentu dia akan berkaitan dengan hal-hal yang indrawi. Tapi kalau ada berkaitan dengan hal-hal yang terlepas dari hal-hal indrawi, maka ini menjadi soal. Menjadi soal. Banyak hal yang kita tidak bisa buktikan dengan indrawi, dan banyak hal pula indrawi belum menjangkau. Jadi kalau kita berpatokan pada hal-hal indrawi, bagaimana bisa orang, misalnya sekarang, apakah ada temuan ilmiah yang mengatakan bahwa di mana batas bumi itu? Ada orang yang menemukan batas bumi? Bumi kira-kira batasnya bagaimana? Kayak ini? Kayak kita begini dan ini batasnya? Ada tidak? Orang sudah menemukan tidak? Ada dia batas bumi itu di negeri mana begitu? Maksudnya di negeri yang paling air itu batasnya apa itu begitu? Kayak misalnya papan tulis ya, batasnya kan ini, batas sini kosong. Kira-kira bumi itu batasnya mana ya? Orang-orang ilmiah ditanya mereka ini, tapi mereka sendiri percaya bahwa ada batas, tapi mereka tidak buktikan secara indrawi ya. Sebenarnya mereka menjelajah dulu, kayak Columbus itu, Amerika. Tapi apakah di situ batasnya dunia? Tidak. Di mana lagi? Di Afrika. Apakah di situ? Terus di mana ya? Kayak misalnya contoh begini, ini dunia, ada sini misalnya ini kita anggaplah Papua misalnya. Setelah Papua kosong. Batas kan? Batas. Bumi itu batasnya apa? Empiris ini, empiris. Nggak usah cari-cari Tuhan di mana-mana. Batas bumi itu di mana? Di negara mana dia batasnya? Bayangkan ya kalau sini ada batas negara, ini kosong. Bumi bagaimana? Bumi itu bagaimana orang mengenai keterbatasan bumi? Apalagi dengan teori datarnya kan? Bumi itu datar. Coba cari di mana itu batasnya bumi. Ini kira-kira dari pembahasan-pembahasan yang sifatnya ilmiah. Lanjut kedua, lanjut. Asumsi bahwa yang ketiga, asumsi bahwa konsep-konsep intelektual timbul akibat perubahan dan peralihan dan bentuk-bentuk indrawi berujung pada kemestian benda yang telah berubah dan beralih bentuk. Itu tidak tetap dalam bentuknya yang semula. Seiring dan serentak dengan kemunculan konsep-konsep universal dalam benak kita, padahal kita melihat bahwa bentuk-bentuk indrawi dan imajiner tetap dalam keadaan mereka yang semula. Apapun yang menjadi dalam benak kita, lagi pula perubahan, peralihan, dan perpindahan hanya terjadi pada benda-benda material. Sedangkan bentuk-bentuk perseptual bersifat mujarad. Iya, contohnya begini. Kalau memang itu, ini singkat saja sebelum saya bahas yang lebih dalam. Misalnya kita punya konsep teman ya. Kalau teman-teman punya konsep anjing misalnya. Tiba-tiba anjing itu lewat di jalan raya, tiba-tiba anjing itu ditabrak, mati itu anjing. Apakah teman-teman punya konsep anjing juga mati di situ? Pikiran apakah konsep anjing juga mati? Yang berarti bukan konstruksi material. Atau misalnya ini HP utuh ya, saya banting ini. Kalau saya banting kan pasti terhambur ya. Tapi apakah teman-teman punya konsep HP itu terhambur-hambur juga dalam? Hambur-hambur, tidak ada ya? Tidak ada itu ya. Lantas kenapa mereka berargumen begini? Ini orang-orang Barat, kenapa berani sekali berargumen begitu? Itu pertama. Kalau kita mau contohkannya sekilas begitu, bahwa memang sebenarnya di ide kita jangan dikata bahwa akal itu dia tidak bisa menghasilkan
gagasan-gagasan tersendiri. Dalam kasus ini kita mengatakan bahwa di mana peran indera kalau begitu, ya Pak, di mana peran akal kalau begitu. Kalau memang dia bisa menghasilkan itu, dia bisa menghasilkan ide. Ini dalam ide, dia bisa menghasilkan konsep-konsep. Pada saat bersamaan ada argumentasi indrawi. Di posisi mana batas mana akal itu melakukan sebuah peletakan idenya. Jika tidak bisa dibuktikan oleh pikiran kita, maka kita akan jatuh pada sebuah asumsi empiris. Dia contohkan di sini, peralihan dari benda-benda material itu sama sekali tidak mempengaruhi perubahan pada pikiran kita, kan? Misalnya di sini siapa namanya? Yang dulu yang pulang nih siapa? Yang dari Golaka itu, Darlin ya? Iya Darlin. Tapi teman-teman masih ingat Darlin? Sebenarnya tidak bisa ingat karena sudah tidak ada di sini. Kalau memang itu bahasa-bahasa material yang dipakai, artinya sebenarnya teman-teman dalam pemikiran Barat ini, khususnya empiris ini, dia tidak bisa memposisikan di mana itu wilayah imaji, di mana itu wilayah indrawi. Tapi kalaupun imajinasi, tetap dia akan berkaitan dengan gambaran itu, kan? Gambaran itu yang dia masih klaim bahwa itu dari empiris. Tapi seharusnya kalau dari empiris sebenarnya bisa banyak hal yang kita lakukan dalam pikiran kita yang itu sama sekali bertolak belakang dengan pemahaman dan fakta-fakta empiris. Lanjut. Selesai. Yang keempat, sebagian besar konsep intelektual semisal sebab dan akibat sama sekali tidak memiliki. Yang kelima, baca yang kelima. Kelima, taruhlah bahwa bentuk-bentuk indrawi sekadar menyediakan bahan dan landasan bagi konsep intelektual, dan bahwa bentuk-bentuk indrawi tidak benar-benar berubah menjadi konsep-konsep intelektual. Meskipun gagasan ini paling tidak bermasalah dan paling dekat pada kebenaran dibanding anggapan-anggapan sebelumnya, serta dapat diterima dalam tautannya dengan beberapa konsep kemanusiaan, hanya saja tidaklah tepat jika kita membatasi landasan konsep-konsep intelektual dan konsep-konsep indrawi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa konsep-konsep filosofis diperoleh lewat abstraksi dan generalisasi. Cerapan indrawi mengingat tidak ada cerapan indrawi atau imajiner yang setara dengan konsep-konsep filosofis. Yang kelima yang menarik, dia mengatakan bahwa munculnya ide itu karena yang pertama indera itu sekedar menyediakan bahan-bahan dan landasan bagi munculnya konsep. Ini mendekati kebenaran. Karena memang indera itu kan fungsinya hanya berhubungan dengan hal-hal yang realitas. Tapi kemudian ide itu yang kemudian memberikannya. Jadi tidak ada disebut dengan konsep intelektual itu ditemukan dari abstraksi, ya. Dari abstraksi yang mengalami dari abstraksi dan serapan indrawi. Kalau fundamentalisme indra juga ditolak, yang kelima ini yang paling mendekati juga ditolak, dalam artian bahwa kalau indra itu hanya mengkondisikan lahan-lahan atau mengkondisikan wadah, mengkondisikan landasan bagi munculnya konsep, artinya bahwa tersiapnya adalah kemudian konsep itu bisa kita hadirkan. Ini juga mendekati kebenaran, mendekati paling benar. Tapi ini bukan struktur filsafat Islam, bagaimana memunculkan bagaimana peran indra dan akal dalam menghasilkan konsep. Kalau kita mengatakan bahwa bentuk-bentuk indra sekedar menyediakan bahan dan landasan, artinya bahwa bentuk-bentuk indrawi itu sudah ada, baru adanya konsep. Jadi kalau tidak ada ini bentuk-bentuk indrawi, maka tidak ada konsep akal. Ini kan sangat berbahaya. Artinya apa? Berarti
konsep-konsep intelektual itu bergantung kan pada kondisian-kondisian indrawi. Berarti ada juga sisi kebergantungan akal kan? Nah, kalau sejak awal kemendasaran indrawi itu kan dia dari indra menghasilkan intelektual. Tapi kalau kita pakai asumsi bahwa bahwa indra itu sebagai apa? Wadah menyediakan syarat-syarat untuk apa? Untuk hadirnya konsep intelektual, itu juga masih sama bahwa akal itu bergantung pada hal-hal ini. Nah, apakah akal tidak bisa menghasilkan konsep sendiri? Konsep sendiri tanpa ada penyediaan bentuk-bentuk indrawi. Nah, ini kan yang perlu dijelaskan oleh buku daras atau menjelaskan oleh filsafat Islam. Kalau asumsi yang terakhir ini bahwa indra sebagai penyedia landasan-landasan bagi hadirnya konsep intelektual, maka kita melihat bahwa intelektual tidak mungkin mendapatkan konsepnya tanpa ada basis-basis ilmiah. Basis-basis ilmiah, maka yang menjadi problem sama saja karena indrawi menjadi sebuah fundamen karena dia yang menyediakan bahan-bahan. Artinya akal ini hanya mau turun saja. Akal ini hanya mau menghasilkan idenya ketika ada batas apa, ketika ada fasilitas-fasilitas yang telah diletakkan oleh hal-hal yang ini. Tanpa itu bagaimana? Kalau tanpa bentuk-bentuk indrawi, apakah akal juga bisa? Kalau mengatakan tidak bisa dan bergantung pada hal-hal material, berarti sama halnya dia bergantung pada material. Berarti bahwa dia tidak punya sebuah kemandirian yang bisa dihasilkan tanpa hal-hal yang indrawi. Tapi sekiranya bentuk-bentuk indrawi itu adalah penyedia wadah bagi hadirnya konsep, apakah itu memang benar bahwa dasar hadirnya konsep intelektual itu dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh indrawi? Bagaimana fasilitas-fasilitas indrawi, bentuk-bentuk indrawi itu menyediakan bahan-bahannya untuk hadirnya konsep-konsep? Ataupun kita akan mengatakan bentuk-bentuk indrawi itu sebagai sebuah syarat utama untuk hadirnya konsep-konsep intelektual itu hadir dari mana? Kalau kita mengatakan bahwa konsep intelektual itu hadir karena gagasan indrawi, tapi gagasan indrawi ini hadir dari mana? Ini kan perlu dibuktikan lagi. Ini problem bagaimana melihat susunan susunan indra dan akal dalam menghasilkan ide. Ini penting dalam menghasilkan ide. Kita mau gunakan apa? Kita mau gunakan indra saja? Kita mau gunakan akal saja? Apakah kita gunakan indra sebagai penyedia bahan fasilitas sehingga dengan begitu akal itu memunculkan konsepnya? Bagaimana dengan orang-orang yang, kalau kata Aristoteles, orang-orang yang buta dan lain sebagainya, di mana satu indra itu hilang? Kalau satu indra itu hilang, apakah dia masuk dalam sebuah kategori syarat yang sempurna? Kalau dia tidak sempurna syaratnya, bagaimana kapasitas intelektual bisa dihasilkan? Nah, kalau memang argumennya demikian. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk pada penyelidikan masalah semalam. Iya, ini masih dalam tataran dia. Tataran dia ini. Tidak ada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.